Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junaidi Hidayat, guru fisika SMK Negeri 6 Kota Bekasi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, program studi pendidikan fisika Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Dalam praktik video pembelajaran uji kinerja ini, saya menggunakan model problem based learning, mata pelajaran Project IPAS pada materi energi dan perubahannya, submateri sumber energi alternatif terbarukan. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah baik. Masih tetap semangat? Masih. Ya. Nah, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Azlia, Khairunisa, Kristiano, Dian Yuliati, Tasya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan ketua kelas dipimpin. Siap. Sudah dimulai. Sudah selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran masih membaca kitab suci Al-Quran. Bagi yang non-muslim bisa membaca kitabnya. Untuk yang muslim silakan buka surat Al-Kafirunnya. Teman-teman dipersilakan untuk berdiri. Mari bersama kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo. SMK Negeri 6 Bekasi berjuang mengabdi pada negeri. Mari berperwira sejati, energi nyaman, aman dan mumpuni. Anak-anakku, ada yang masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Saya Apa Dita? sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan. Apa itu sumber energi terbarukan? Sumber energi terbarukan yaitu sumber energi yang tidak akan habis. Sumber energi yang tidak akan habis. Selain itu ada apa lagi? Ya, sumber energi tak terbarukan. Apa itu sumber energi tak terbarukan? Sumber energi yang berasal dari fosil.
Nah, sumber energi yang berasal dari fosil. Kalian masing-masing punya HP? Ya. Punya laptop? Ya. Ada smart TV? Ya. Ada. Nah, bayangkan apa yang terjadi jika sumber energi untuk menghidupkan laptop, HP ini mati, tidak ada. Nah, contohnya ketika kamu di rumah sedang mati listrik, apa yang dirasa? Kalau mati listrik, bosan, terus panas, terus gerah. Yang pasti bosan. Nah, yang pasti stres ya. Stres, pasti stres. Stres itu keluarnya apa? Bisa gerah, bisa panas, bisa bosan, gitu ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas apa? Sumber energi alternatif terbarukan. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama mengemukakan jenis-jenis pembangkit listrik serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis pembangkit listrik serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, mempresentasikan jenis-jenis pembangkit listrik serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, menganalisis dampak penggunaan energi terhadap lingkungan. Yang kelima, mengidentifikasi energi alternatif yang ramah lingkungan dengan benar. Dan yang terakhir, memberikan solusi untuk mengurangi dampak dari penggunaan energi. Nah, mari kita tonton video berikut ini dulu ya. Dunia dihantui krisis energi. Ketegangan geopolitik yang bermula dari perang antara Rusia dan Ukraina memicu terjadinya keterbatasan pasokan energi di dunia di saat permintaan mulai merangkak. Perang telah membuat harga energi dunia meningkat. Bahkan di Eropa, lonjakan harga energi 4 kali lipat di tahun ini. Krisis terjadi lantaran Rusia memangkas aliran gas alam ke negara-negara Eropa yang dianggap musuh karena bersekutu dengan Ukraina. Bukan hanya di benua biru, Amerika juga teriak krisis pasokan energi akibat cuaca ekstrim. Berbagai negara pun harap-harap cemas mendekati musim dingin akibat pasokan energi yang menipis. Badan Energi Internasional atau IEA menyebut negara-negara berkembang di dunia menjadi korban yang paling menyedihkan dengan adanya krisis energi. Mereka yang akan terkena dampak paling parah termasuk negara-negara pengimpor minyak di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Negara-negara pengimpor Ya. Dari tayangan video yang kalian lihat barusan, itu tentang apa? Krisis energi. Kira-kira kalau krisis energi melanda dunia, kalau melanda dunia pasti
bisa diprediksi Indonesia kena dampaknya enggak? Indonesia suatu saat pasti akan terkena dampak. Menurut kalian dampaknya apa? Akibat krisis energi. Sumber energi makin menipis. Nah, sumber energi makin menipis. Terus apa lagi dampaknya? Coba kalian lihat harga bahan bakar sekarang. Iya Pak, naik. Makin turun apa makin naik? Naik. Makin naik. Itu salah satu dampak. Nah, kita lihat krisis listrik Jawa Bali, masalah yang tak kunjung selesai. Nah, krisis listrik yang dipicu menipisnya pasokan listrik pada sejumlah PLTU, PT PLN akibat sulitnya kapal tongkang merapat ke dermaga akibat gelombang tinggi di perairan laut. Namun respon dari pejabat PLN mencuat, cuacalah yang menjadi biang kerok. Apa yang kamu ketahui tentang berita di atas? Tentang apa? Nah, krisis juga kan? Nah, bagaimana cara mengatasinya? Itu yang harus kita pikirkan ya. Aisyah? Kita lihat data berikut ini ya. Kita lihat data. Kita lihat pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Yang pertama, di urutan pertama ada PLTD. Pembangkit listrik apa tuh? Tenaga diesel. Jumlahnya berapa? 5.000 ya. Lebih dari 5.000. Tepatnya 5.258. Ya. Yang kedua PLTNG. Apa itu PLTNG? Pembangkit listrik tenaga minyak PLT Bayu, tenaga angin, jumlahnya 150. Nah, terus PLTU jumlahnya berapa? 126. Aisyah, kelihatan nggak di belakang Aisyah? PLTG jumlahnya berapa Aisyah? Ya. Berapa jumlahnya yang di Indonesia? Ada berapa Aisyah? 66 unit. Jadi paling banyak PLTD. Pembangkit listrik tenaga apa? Diesel. Nah, yang namanya diesel itu sumber energinya dari mana? Bensin. Minyak. Dari apa? Minyak. Minyak apa? Minyak bumi. Tepatnya apa? Yang namanya minyak bumi suatu saat pasti akan apa? Habis. Itu. Suatu saat pasti akan habis. Nah, ini ya. Nah. Jadi apa? Jenis-jenis pembangkit listrik yang digunakan PLTN? PLTD, PLTU, banyak ya? Nah, paling
besar dimiliki oleh Indonesia adalah PLTB. Jadi pembangkit listrik di Indonesia yang dipakai oleh PLN paling banyak adalah PLTD. Pembangkit apa, Aisyah? PLTD, pembangkit tenaga diesel, paling sedikit PLTBM. Apa itu PLTBM? Tenaga biomasa. Sudah kelihatan? Bentuk dan perubahan energi. Kalian klik sistem. Klik sistem, nanti muncul seperti ini gambarnya. Ini ada siapa? Ada sepeda. Ini sistem 1. Sistem 2 ada apa nih? Ada generator. Sistem 3 ada airnya, kalian ganti lampu. Jangan lupa klik simbol energi. Klik simbol energi. Untuk warna abu-abu energi apa? Magnetik. Untuk warna biru energi elektrik atau listrik. Untuk oranye panas. Kuning cahaya, hijau kimia. Apa yang terjadi ketika sepeda ini kita gerakan? Nah, ada perubahan energi apa aja? Setelah itu listrik, setelah itu nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Coba kalian kerjakan LKPD yang ada coba kalian kerjakan LKPD yang akan Bapak berikan ya. Nah, ini LKPD-nya. Mohon diisi ya LKPD-nya. Nih, perhatikan LKPD-nya. Nah, yang pertama, kegiatan yang pertama itu menjelaskan jenis-jenis pembangkit listrik. Kalian diharapkan bisa menjelaskan jenis-jenis pembangkit listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melakukan presentasi tentang pembangkit energi listrik. Yang pertama. Kegiatan yang kedua, itu menganalisis dampak penggunaan energi terhadap lingkungan dengan tepat. Yang kedua, mengidentifikasi energi alternatif yang ramah lingkungan dengan tepat. Yang ketiga, memberikan solusi untuk mengurangi dampak penggunaan energi. Yang keempat, melakukan presentasi tentang dampak penggunaan energi dan sumber energi alternatif sebagai solusi untuk keterbatasan sumber daya energi. Ya, duduknya sudah sesuai kelompok ya. Nah, sekarang silakan kerjakan LKPD-nya ya. Bisa.
Biaya siapa, rumah siapa yang dipakai? Mana? Berapa daya totalnya? Ini jadi total di sini. Di sini ya? Di sini total ini ya. Nah, ini tulis 150 watt ya, watt jam. Ditulis di watt ya, 150 watt nih. Wah. Ya sudah semua ya. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah semua kerjanya? Sudah. Ya, kelompok siapa yang ingin maju presentasi? Saya Pak. Oh ya, silakan maju. Ya, silakan kelompok yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 dari presentasikan tentang pembangkit energi listrik. Kita ada dua tujuan. Yang pertama, menjelaskan jenis-jenis pembangkit listrik serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melakukan edukasi tentang pembangkit energi listrik. Berikutnya kita akan menjelaskan jenis-jenis pembangkit energi listrik serta penjelasannya. Yang pertama ada pembangkit listrik tenaga panas bumi, yaitu atau disebut PLTP, yaitu tenaga listrik yang dihasilkan dari gerak turbin yang digerakkan oleh panas bumi. Yang kedua ada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, yaitu sistem pembangkit listrik yang bersumber dari radiasi matahari. Ketiga ada pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTP yang disebut juga dengan angin, yaitu pembangkit listrik yang mengubah tenaga angin menjadi energi listrik. Yang keempat adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, yaitu pembangkit listrik yang mengandalkan energi potensial dari air untuk diubah menjadi energi listrik. Kelima, pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLTB, yaitu pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar yang dikonversikan dari bahan biologis dan organik. Yang keenam, pembangkit listrik tenaga gas atau LTG, yaitu sumber energi berupa gas diklaim memiliki tekanan yang cukup kuat. 7, pembangkit listrik tenaga diesel atau LTD, yaitu yang membutuhkan bahan bakar solar untuk menggerakkan turbin. 8, pembangkit listrik tenaga sampah, yaitu pembangkit listrik thermal dengan ruang super kritikal dan berbahan bakar sampah atau gas metana. 9, pembangkit listrik tenaga nuklir, yaitu pembangkit listrik yang memanfaatkan reaksi pembelahan inti uranium dalam reaktor panas. 10, ada pembangkit listrik tenaga uap, yaitu pembangkit ini menggunakan energi uap dari hasil kinerja pompa air yang akan berfungsi dengan baik. 11, pembangkit listrik tenaga gas. Pembangkit listrik ini memanfaatkan bahan bakar fosil sebagai sumber energi. 12, pembangkit listrik tenaga ombak. Pembangkit listrik yang memanfaatkan ombak laut. Kesimpulannya, untuk memasang PLTS dengan beban 7.355 watt, panel surya 25 inches atau 100 watt peak, baterai 7 inches 12 volt kali 100 Ah, daripada 1000 watt atau 1 kW. Setelah cas controller dari 200 Ya, apakah ada pertanyaan? Gimana nggak?
Itu membutuhkan berapa baterai buat itunya, rumahnya? Dayanya berapa dayanya? Total Daya rumahnya berapa? Total daya rumahnya 750 watt. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat kelompoknya Faustino. Kita beri plus sekali lagi. Berikutnya kelompoknya siapa yang mau maju? Ya, kelompoknya Azila, silakan maju. Beri plus buat kelompoknya Azila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan tentang unit pembangkit energi listrik. Yang pertama ada pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah tenaga listrik yang dihasilkan dari gerak turbin yang digerakkan oleh panas bumi. Nah, kesimpulan dari kegiatan kelompok kita yaitu setelah melakukan kegiatan mengidentifikasi di atas, kami jadi mengetahui tentang energi alternatif dan dampak penggunaan energi terhadap lingkungan, serta kami dapat mengetahui penggunaan energi alternatif yang cocok kami gunakan sehari-hari. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok terakhir siapa yang mau maju? Kalau saya, Iya, terakhir silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang pembangkit tenaga listrik. Tujuan ialah menjelaskan jenis-jenis pembangkit listrik serta penerapannya dalam kehidupan hari-hari. Nomor 1, PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel ialah pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai penggerak semula dan berbahan bahan bakar solar. Yang kedua, PLTMG pembangkit listrik tenaga mesin gas merupakan mesin jenis tolak yang memiliki listrik menjadi atau 4 pasang. Yang ketiga, PLTA pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Jadi kesimpulan untuk memasang PLTS di rumah Kamil, nah kita membutuhkan panel surya sebanyak 41 pieces, baterai 22 pieces, inverter 3000 watt atau 3 kW, solar charge controller 300 ampere. Ya, berikutnya terima kasih Raya dan Ramadi telah membaca tentang kerusakan daya listrik dalam rumah. Jadi inverter ialah untuk mengubah arus yang tadinya searah menjadi bolak-balik. Jadi kesimpulannya ialah energi alternatif digunakan untuk tujuan menggantikan bahan bakar konvensional. Energi alternatif yang digunakan untuk menghasilkan energi dengan mengatasi masalah dan tidak menghasilkan masalah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin menyimpulkan hasil kegiatan hari ini. Oh ya, silakan Aisyah. Ya, silakan. Kesimpulan kegiatan hari ini yaitu bahwa untuk menanggulangi dampak krisis energi perlu adanya pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti cahaya matahari. Karena Indonesia termasuk negara tropis yang energi matahari cukup besar sepanjang tahun, sehingga dengan memanfaatkan energi matahari tersebut kita dapat menghemat kebutuhan energi sehingga kita bisa bebas dari krisis energi. Ya, boleh ya, betul. Siapa lagi yang ingin menyimpulkan? Jafala, ya silakan Jafala. Ya silakan Jafala. Saya ingin
menambahkan terkait kegiatan hari ini, pemanfaatan energi matahari sebagai energi terbarukan merupakan solusi efektif untuk menghindari yang namanya krisis energi. Dan ada pun negara yang beriklim tropis seperti Indonesia yang terletak di lintang khatulistiwa memiliki potensi energi matahari yang sangat melimpah sepanjang tahunnya, sehingga kita tidak perlu mengkhawatirkan terkait menghemat kebutuhan energi itu sendiri dan menghindari krisis energi itu sendiri. Dan ada pun pesan yang saya ingin sampaikan adalah orang pintar tak melulu soal cerdas cermat, melainkan orang pintar harus tahu yang namanya caranya berhemat. Oke. Ini juga sudah ada ya. Salah satu anggotanya menghitung berapa banyak jumlah panel surya yang dibutuhkan. Nah, pertama menghitung apa dulu? Tadi kesimpulannya apa? Untuk memberikan solusi, yaitu kalian kan 100 ampere. Di kesimpulannya kegiatan kita hari ini yaitu mulai menggunakan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya. Supaya apa? Untuk mengurangi beban energi gitu. Coba buka HP-nya masing-masing. Nah, nanti saya kirim linknya ke ketua kelasnya. Nah, coba silakan join di kuis ini ya. Masuk joinmyquiz.com, masukkan kode gamenya. Nah, coba buka HP-nya. Buka mulai ya. 1, 2, 3. Woi, mana? 5, 4, 3, 2. Ya, coba. Yang berikutnya kalian isi refleksi berikut ini ya, refleksi kegiatan hari ini. Sampai di sini dulu. Sebelum kita pulang, materi minggu depan apa? Bumi dan antariksa. Ya, betul. Materi minggu depan adalah bumi dan antariksa. Sebelum saya akhiri, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, silakan dipimpin ketua kelasnya. Perhatian. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan.